Apa? Iya, oke. Baik, Sada sudah muncul di layar? Ada ya? Baik, kita akan mulai. Sudah, Ustaz. Nah, kita hari ini insya Allah mulai di tahun pelajaran 2021-2022 akan memulai untuk pembinaan ya, karena memang perlu sekali ya yang namanya seorang koordinator, namanya sekolah dilaksanakan pembinaan supaya terbina gitu ya, bukan terbina sakan gitu ya, ada sakannya ya, terbinasakan nanti ya. Karena kalau nggak dibina ya nanti akan terbinasakan gitu ya. Untuk itu insya Allah kita akan rutinkan ya nanti mungkin gambarannya di hari Ahad sepertinya ya yang paling memungkinkan. Soalnya kalau hari Senin sampai Jumat, Sabtu barangkali Ustaz-Ustazah juga masih ada kegiatan ya. Mohon izin untuk waktunya bisa diluangkan mungkin setiap Ahad di 1 bulan sekali ya, tidak setiap bulannya. Nah ini untuk update lembaga, nah ini ya pengguna UMI di tahun 2021 ini ya, di wilayah Majalengka, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang ya. Ada 57 lembaga, satu-satu ya. Ini salah satu dari ustazah semua ada di sini ya. Nah ini yang hadir ini baru kita absen 37 ini ya, 38 ya. Jadi ada kurang lebih 20 lagi nih yang belum hadir. Jangan 20 dalam. Kemudian jumlah siswa, nah ini ya, 7.661 orang atau siswa, Masya Allah ya. Jadi dari beberapa lembaga 57 itu ada sekitar 7.661 siswa ya. Dari jenjang TK sampai SMA gitu ya. Kemudian jumlah guru, nah, ada 428 orang ataupun 428 guru ya. Nah, ini ada yang sudah sertifikasi 296 dan yang belum, wah, ini juga masih tinggi ini ya. Ada 132 ya. Ini belum belum didetailkan lagi yang lulus tasfih berapa, yang belum berapa ini. Nah, dari data 296 orang itu ada yang masih belum lulus ya. Nah, ini harus jadi bahan buat kita semua, khususnya yang masih merasa di lembaganya guru-gurunya belum sertifikasi, guru-gurunya belum lulus tasfih. Nah, ini ya, ini harus menjadi catatan penting ya bagi semua koordinator. Silahkan mungkin mencatat ataupun mendata berapa guru yang sudah lulus, berapa guru yang belum lulus, berapa guru yang sudah sertifikasi dan yang belum sertifikasi. Karena ini menjadi bagian yang sangat tidak terpisahkan dari perjalanan kualitas pembelajaran Al-Quran di lembaga kita ya. Apalagi mohon maaf ya, barangkali ada koordinatornya sendiri yang belum sertifikasi misalkan, atau koordinatornya belum lulus gitu ya. Ini harus kembali ke jalan yang benar ya, karena harus ketika kita mau memberikan hidayah maka kita dulu yang harus mendapatkan hidayah ya. Nah ini segera nanti ya langkah-langkahnya seperti apa nih. Kalau memang belum lulus ya mau nggak mau harus lulus gitu ya. Caranya bagaimana? Kemudian jumlah lembaga yang sudah munakosyah. Nah ini dari 57 ya memang plus sama yang baru-baru juga sih. Ada baru 10 lembaga. Nah, berarti kalau ditotalkan kan 10/657 itu berapa persen kira-kira? 20%-an lah kurang lebih ya. 20% ya. Nah ini menjadi sebuah PR ya. Ya memang PR UMI daerah dan juga PR para koordinator. Bagaimana khususnya lembaga yang sudah menggunakan lebih dari 2 atau 3 tahun tapi belum pernah munakosyah. Nah, ini harus segera
tadi sama ya, kembali ke jalan yang benar ya. Harus segera memperbaiki apa saja yang belum baik gitu ya. Nah, ini data dari bulan Januari sampai Juli, ini per Juli. Nanti kita bisa update lagi data ini seiring dengan bertambahnya guru-guru yang lulus tasqih gitu ya. Guru-guru yang sudah sertifikasi gitu ya. Nah, ini harus dikurangi ya. Nanti kita targetkan bulan depan bukan lagi 296, misalkan ditambah menjadi 350 gitu ya. Jadi nanti harus syarat 100% guru kita harus lulus sertifikasi gitu ya. Baik, berikutnya koordinator Al-Quran itu ya, ini mengingatkan kembali kepada semuanya, syarat untuk menjadi koordinator yang pertama, kompetensi bacaan Al-Quran harus baik, wajib baik ya. Tadi saya sempat melihat tadi ya beberapa dari koordinator tadi ya, memang ini menjadi sebuah PR bersama ya, bagaimana untuk terus memperbaiki kualitas bacaan dari kita semua. Nah, aspek yang biasanya agak terlupakan itu dari lamanya dengung ya, Ustaz saja ya. Rata-rata kalau dengungnya itu masih kurang maksimal gitu ya. Nah, jadi tolong ini menjadi sebuah hal yang penting ketika di sekolah kita masih banyak guru-guru yang belum lulus tasqih gitu ya, maka itu harus lebih ekstra untuk pembinaannya. Bisa seminggu 2 kali, 3 kali, pembinaannya paling sedikit 1 jam gitu ya. Kemudian kalau sudah lulus semua, apakah masih tetap harus pembinaan? Masih harus tetap pembinaan. Karena yang namanya manusia itu tidak ada yang permanen ya, ingatannya itu ya, permanen hafalannya gitu ya. Kalau misalkan guru-guru kita sudah pada bagus tuh bacaannya, bisa dilanjutkan pembinaannya menjadi pembinaan tahfidz. Tahfidz juz 30, ya kan? Barangkali dari guru-guru kita masih ada yang guru Quran tapi belum hafal juz 30 gitu ya, bukan 30 juz gitu ya. Itu koordinatornya juga masih belum hafal gitu ya, istilahnya gitu ya. Nanti sampai ke sono gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah hafal semua, tambah lagi juz 29. Ya, pembinaannya ya, setoran nanti dari surah Al-Mulk ya, kemudian Al-Qalam dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau masalah pembinaan itu sebelum guru-gurunya hafiz-hafizah itu ya, nggak tahu berapa tahun itu ya kayaknya. Itu ya nggak akan beres-beres gitu ya. Artinya itu merupakan sebuah ruh gitu ya, nyawa kita. Jadi pembinaan itu sebagai nyawa dari sekolah. Kalau nggak ada pembinaan ya berarti la yamutu wala yahya gitu ya. Nggak bermutu, ngabisin biaya kan gitu ya. Jadi harus itu merupakan sebuah yang harus. Nah, tadi ya, kalau tadi mungkin pas tadarus sering diingatkan, nah ini berarti harus ekstra untuk memperbaiki. Yang kedua, menguasai sistem. Oh, kalau anak-anak ini sistem UMI ya, dari mulai bagaimana 7 tahapan ya kan, bagaimana tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya apa saja gitu ya. Kalau kita sendiri juga nggak menguasai, bagaimana akan memperbaiki teman-teman kita, misalkan pas supervisi itu ya, apa aja sih yang disupervisi itu? Oh, dari mulai tahapannya, dari mulai pembukaan sampai penutup gitu ya. Oh, kalau jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, nah itu ya. Itu harus ngerti, harus menguasai sistemnya gitu ya. Saya kira sistem ini banyak referensinya ya, di tulisan, di buku modul dulu juga ada, kemudian file-file yang kita berikan juga ada ya. Yang ketiga, komitmennya harus baik. Nah, ini tidak bisa tidak ini ya, la budda gitu ya, la budda ya. Tidak bisa tidak, seorang koordinator harus komitmennya baik ya, kepada sekolah harus baik ya. Kepada siswa, kepada guru, kepada kepala sekolahnya harus baik ya. Kalau kita masih setengah-setengah jadi koordinator ya, maka cepatlah sadar gitu ya, bahwasanya ini adalah sebuah amanah yang Allah takdirkan kepada kita semua.
Kalau masih ada yang beranggapan karena dijerumuskan misalkan gitu ya, ya nggak apa-apa ya, dijerumuskan ke surga kan nggak apa-apa gitu ya. Yang enggak itu kan kalau dijerumuskan ke jalan yang sesat begitu ya. Kalau masih ada ya yang merasa tersesat ya, maka harus segera kembali ke jalan yang benar ya, lurus dia. Kemudian yang keempat, komunikasi ya harus baik pada guru, pada kepala sekolah ya, bukan pendiam ya atau suka ngeluh gitu ya. Harus komunikasi baik dengan termasuk dengan siswa juga ya, harus baik gitu ya. Nah, ini ada syarat kompetensi ataupun syarat untuk koordinator nih 4 hal ini ya. Baik, kita lanjut. Apa saja sih peran fungsi strategis seorang koordinator itu ya? Catat ya. Yang pertama, menyiapkan form administrasi pembelajaran. Ustadz, saya terada gaptek ini kalau komputer misalkan. Bisa menugaskan ke teman-teman yang bisa ngedit, bisa ngetik, bisa ngeprint gitu ya, nggak masalah. Jadi nanti ini bisa ditugaskan ke teman kita yang lain. Kalau kita sudah bisa sendiri ya berarti oleh kita ya. Pertama ini menyiapkan form administrasi dari mulai cover, kemudian visi misi, pembagian waktu, penilaian, prosem, nilai harian, jurnal nilai hafalan, jurnal harian. Nah, ini semua oleh koordinator ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ya, dicatat ya. Yang pertama tadi lembar target pembelajaran. Kedua, kalender pendidikan ya. Ini maksudnya kalender pendidikan biasanya di sekolah juga ada ya. Kalender pendidikan Al-Quran ya. Misalkan seminggu berapa pertemuan nih minggu ini, minggu depan berapa pertemuan gitu ya, dihitung ya. Kemudian program semester, mengisi program semester ya. Prosem, tata cara pembelajaran, rekap hafalan, harian, kartu prestasi, jurnal harian mengajar, serta gharib tajwid ya. Nah, ini dari form administrasi pembelajaran. Nah, ini harus ada nih. Makanya nanti kalau sampai hari ini belum ada form administrasi, wah, Masya Allah ya. Maka harus segera disiapkan dari hari ini juga. Ya, hari Senin harus sudah ada. Ini masing-masing guru punya, tidak oleh satu orang saja, tapi setiap guru kita punya form administrasi ya. Berikutnya, nah ini contoh target pembelajaran ya. Bikin seperti ini, kelas 1, kelas 2, ini kalau SD nih ya, atau MI ya. Kalau pembelajaran kita satu harinya 1 halaman, kita belajarnya 5 hari, maka ada 5 halaman ya. Kalau dikali 1 bulan berarti ada 20 halaman gitu ya. Nah, kita tentukan nih 1 semester ini kita punya waktu berapa kali tatap muka. Nah, dikaliin 1 halaman tadi. Oh, 1 semester ada 90. Berarti standarnya adalah 2 jilid 1 semester. Oh, ternyata kita karena masih pandemi, pertemuannya belum lengkap, baru 70 misalkan ya. Nah, nanti disesuaikan. Oh, berarti 1 jilid setengah begitu ya. Nah, itu nanti harus punya target pembelajaran. Begitupun dari materi hafalan sampai surat apa saja begitu ya. Berikutnya, nah ini juga ya kalender tadi ya, contoh kalender. Nanti insya Allah setelah ini juga boleh nanti kita kirimkan ya untuk filenya dari slide ini. Yang jelas harus difahami dulu. Nah ini ya, libur ya, sehingga nanti ketemu ya 1 semester itu punya waktu pembelajaran berapa kali. Nah ini nanti ditentukan dari sekarang, gitu ya. Nah ini termasuk ini ya. Nah, barangkali dari semua, apalagi yang baru ya, guru-gurunya belum punya program semester, Masya Allah ya. Nanti gimana kita akan membuat targetan kalau nggak punya program semester? Nah, untuk itu segera nih dibuat, ya. Nah, untuk tata caranya ya, Insya Allah sudah disampaikan ya, ketika dulu di sertifikasi ya, tinggal nanti prakteknya. Kalau misalkan perlu bantuan, nanti dibuat dulu, nanti boleh difotokan gitu ya, bisa dikirim ke kami misalkan untuk ini
betul apa tidak ya, gitu ya. Selanjutnya ini ya nilai hafalan. Nah, untuk nilai hafalan itu diisinya boleh bukan ini ya. Ini masih sama ya tadi ya di program semester. Nah, ini kemudian tata cara nih guru-guru harus tahu. Nah, kemudian ini nilai hafalan. Nah, untuk nilai hafalan boleh diisinya dengan angka, boleh. Nah, kalau angka itu kelipatan 5 saja. Kalau bagus banget bisa 100 atau 95 gitu ya. Kalau bacaannya biasa aja 90 gitu ya. Kalau kurang teliti, misalkan kurang dengung atau kurang kol-kolahnya, boleh misalkan 85 atau 80. Kalau nilai KKM tahfidz itu 80 ya, satu saja ya, bukan 75. Ya, jadi untuk hafalan itu 80 ya nilai KKM-nya. Kemudian selanjutnya nilai harian juga sama. Nilai harian nanti kita isi di sini jilid berapa, bulan apa, tahun pelajaran 2021-2022 ya, namanya dan seterusnya. Kemudian di sini ada tanggal ya. Tanggalnya di sini kan 1 sampai 31. Di sini nanti diisi. Berarti kalau hari Senin itu tanggal 23 ya. Nah, di sini diisi 23 nih, namanya siapa? Nilainya sama, kalau pakai angka antara 95 ke bawah 195 sampai 75 gitu ya. Nanti kan ada A, Amin dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini diisi ya. Kemudian jurnal harian juga harus diisi. Setiap hari guru-guru setelah mengajar, misalkan sekarang tatap muka pertama tanggal 21 ya. 22 ya, 22 bulan 8 2021. Hafalannya surah An-Nas misalkan ya, ayat 1. Umminya jilid 1 halaman 1, materinya apa? Aba. Nilainya ini ini kartu prestasi ya. Nilainya apa tadi? Nilainya B+, misalkan gurunya tanda tangan ya. Ini untuk buku prestasi ya. Kemudian nanti selanjutnya adalah ini ya, jurnal. Nah, jurnal diisi ya, TM1 tanggal 22 bulan 8 dan seterusnya, diisi di sini nanti tanda tangan. Ya, untuk materi lain kalau tidak ada ya tidak usah diisi. Nah, berikutnya ada di sini agak miring gini ya, lihatnya ya. Nilai gharib ya. Kalau yang sudah ngajar gharib ya, nanti diisi per konsepannya gitu ya. Kemudian ada nilai tajwid juga dari Izhar Halki dan seterusnya ya. Nah, itu tadi dari penyiapan form ya. Formnya harus ada, harus lengkap gitu ya, guru-guru kita. Yang selanjutnya pengelompokan. Nah, ini beberapa kemarin sudah kita bantu ya untuk pengelompokan gitu ya, terutama untuk sekolah-sekolah baru kemarin ya, yaitu pertama placement test dan pengelompokan gitu ya. Kita tes siswa kita, misalkan anak kelas 1 ya, dicoba nih jilid 1 udah lancar belum? Kalau belum berarti jilid 1. Kalau udah lancar, bacaannya bagus, bisa nanti dimulainya tidak dari jilid 1, boleh dari misalkan jilid 2 ya. Misalkan contoh begini. Coba dibukakan di halaman 38 gitu ya. Amanah. Misalkan anak bacanya ya. Amanah. Nah, coba bacanya kayak gini, Mas. Amanah. Anak ikut. Amanah yang ini, baro'a yang ini, ja'ala yang ini, syahada. Nah, misalkan udah bagus gitu, itu tidak perlu dari jilid 1 lagi, bisa dari jilid 2 gitu. Naikin jilid 2, jilid 2 kurang lancar berarti belajarnya dari jilid 2 gitu ya. Nah, harus ada placement test. Nah, placement test ini juga sama koordinator, bukan guru yang lain. Nah, ini juga nanti jadi masalah nih. Ketika udahlah sama guru-guru yang lain aja, akhirnya nanti salah penempatan malah ya, yang harusnya anak jilid 2 malah jilid 1, yang harusnya jilid 1 malah jilid 2. Nah, bisa ketukar-tukar, bisa merusak sistem gitu ya. Yang kedua, pembagian kelompok guru dan siswa. Nah, kita kelompokin, kelompok ini gurunya siapa, kelompok ini gurunya siapa gitu ya. Idealnya satu guru itu megang 3 kelompok ya, maksimalnya 3 kelompok. Kemudian
satu kelompok tiga kelompok itu kelompok yang berbeda-beda ya. Kalau di sekolah SD biasanya kelompok tengah, kelompok atas, tengah sama bawah gitu ya, supaya nanti pengalamannya banyak gitu ya. Kemudian jilidnya juga bisa beda-beda, ada megang jilid 1, jilid 3, jilid 6 misalkan gitu ya. Jadi tidak ada spesialis guru tuh spesialis ngajar jilid 1 misalkan. Contoh saat Syam ini spesialis ngajar jilid 1. Jadi semua kelas itu jilid 1 semua, enggak ada. Tapi harus banyak pengalamannya, pernah ngajar jilid 1, pernah ngajar jilid 2 dan seterusnya, gitu ya. Berikutnya, nah ini contoh pengelompokan ya. Nih Ustadz Ahmad Yusuf di kantin, Ustadz Erwin, ini pembesar kita ya. Jadi nanti tempatnya di mana? Oh ini di kantin ya Ustadz Yusuf ya. Nanti malah nggak belajar, malah makan wae gitu ya, kayak apa ya? Senengan kayaknya ya. Ustadz Epa ya. Mau di Jogja mau gitunya malah anak-anak malah ngomong wae gitu ya, malah main terus ya. Jadi tulis sini ya. Kemudian nah ini kecil-kecil ya, nggak kelihatan ya. Selanjut aja ya. Nanti nggak bisa baca. Berikutnya yang nomor 3. Nah, nanti nomor 2 tadi apa? Placement test dan pengelompokan guru. Jadi pengelompokan itu juga tidak harus seperti itu terus. Kalau misalkan begini, ada anak yang tadinya di kelompok 1 nih. Awalnya ketika dites tuh pinter, cepat gitu. Tapi pas perjalanan ternyata dia agak menurun. Ya, misalkan jarang hadir atau kurang semangat atau menurun aja intinya ya, kemampuannya itu ya. Maka kita evaluasi ya, kalau memang harus dipindah berarti di kelompok misalkan kedua gitu. Sebaliknya nanti ada dari kelompok kedua tapi bagus nih, beda sama teman yang lain, maka ya dipindah ke kelompok 1 dan seterusnya gitu. Jadi jangan menunda anak yang cepat ditaruh di kelompok yang lambat, wah kasihan. Sebaliknya anak yang lambat ditaruh di kelompok yang cepat. Nah, itu juga kasihan gitu ya. Baik, selanjutnya coach dan supervisi. Nah, ini loh. Makanya kalau koordinatornya ini yang masih merasa ya ngajarnya full ya, kapan mau supervisi ini, yang kita juga nggak ada waktu gitu ya. Nah, ini mohon dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Kalau jam ngajarnya masih full, tolong dikurangi. Ya, misalkan kalau guru itu megang 3 kelompok, misalkan bertahap ya, 2 kelompok, ya gitu ya, 2 kelompok masih ngajar tapi 2 kelompok gitu ya. Nanti kita tidak ngajar 1 kelompok itu untuk mensupervisi guru-guru. Misalkan Ustadz Edi nih ya, masih ngajar 2 kelompok contoh ya. Maka ketika pas nggak ngajar 1 kelompok itu, dijadwalkan kunjungan ke ustazah siapa pekan ini. Besok ke ustazah siapa, begitu ya. Sehingga akan terjadi sebuah tahu masalahnya. Oh ini kenapa ya? Oh ternyata guru-guru tuh belum pada tepat waktu. Nah itu kalau kita masih sibuk ngajar sendiri-sendiri kan nggak akan kelihatan gitu ya. Karena kan ngajarnya kan nggak satu ruangan besar terus bareng-bareng gitu ya. Ya kan nggak kondusif, misalkan di masjid gitu ya, di Al-Imam misalkan ya, kayak Fitriah kan dekat Al-Imam ya. Jadi ngajarnya di Al-Imam semua ya, satu ruangan gede. Bukan malah ngaji nanti ya, malah jadinya rame, malah pada ribut gitu ya. Nah, pastikan ngajarnya di kelas-kelas. Nah, di kelas ini kan kalau ngajarnya belum bener, nah terus gimana? Nanti siapa yang ngebenerin? Nah, itu adalah tugas koordinator. Nah, di sini ada nanti lembar supervisi. Insya Allah udah pada punya ya. Kalau belum punya nanti kita kirim di grup ya. Jadi ada nih, dinilai dari mulai persiapan, proses sampai hasil nanti ada ya. Nah, ini seperti ini nih contohnya nih. Ya. Dinilai dari pertama administrasi pengajaran Al-Qur'an ya. Form administrasinya lengkap atau belum? Yang kedua kebersihan, kerapihan kelas. Kelasnya tuh berantakan misalkan ya. Tulis nanti di sini. Kelas berantakan, banyak sampah misalkan atau apa gitu ya.
Kemudian yang kedua B, penampilan. Dilihat dari pembukaan. Pembukaannya udah benar atau belum? Oh, misalkan sikap berdoa belum tertib. Nah, tulis itu ya. Kemudian teknik materi hafalannya gimana? Peraga gimana? Penanaman dan seterusnya gimana? Nah, ini nanti dinilai. Sampai kepada penguasaan kelas. Oh, ini belum bisa menguasai kelas, anaknya masih ribut, tulis. Suasana masih belum kondusif gitu ya. Penggunaan bahasa, biasanya kalau guru-guru tuh salah istighfar, gitu ya. Tapi kalau benar tuh diem gitu ya. Nah ini kan kurang adil gitu ya. Jadi harus ketika benar ya di alhamdulillah, ketika salah astagfirullah. Gitu ya. Kemudian gaya mengajar ya, gaya mengajarnya bagaimana? Udah bagus atau masih monoton gitu ya. Pengelolaan, pembagian waktunya bagaimana? 5 menit, 10 menit, 10 menit, 30 menit, 5 menit itu bagaimana? Ada guru tuh mungkin yang suka kelewat waktu. Kalau kita mulai 7:30, ternyata guru itu jam 8 masih hafalan. Wah, ini kan pelanggaran. Ya, kalau seperti ini terus nanti akhirnya yang harusnya ngaji setiap hari dapat 1 halaman, akhirnya hanya setengah halaman. Akhirnya malah 1 halaman 1 minggu karena tadi tidak memperhatikan waktu, gitu ya. Kemudian sampai yang kelima, kualitas akhir bacaan siswa. Ini kok bacaannya masih gini, kok gurunya nggak tahu ini. Amanah, baro'ah, misalkan gitu ya. Jadi bacaannya juga harus kita awasi ataupun kita supervisi gitu ya anak-anak itu ya. Nah, nanti dijumlahkan di sini nilai akhirnya berapa? Dibagi 30. Nanti di sini ada di sini ya. Nilainya apa? A, B, C, D, E. Bahkan Ustazah Fitria ini ya, pas mensupervisi guru yang lain nih nilainya C misalkan atau nilainya D. Nah, kekuatannya apa? Artinya masa guru nggak ada baik-baiknya ya? Guru kan tetap ada baiknya. Ada tepat waktu atau apa gitu ya. Sabar misalkan gitu ya. Tahan banting misalkan gitu, tahan banting. Ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya tadi ya alat peraga belum bawa misalkan atau kurang ujian misalkan ya dan seterusnya. Nah, nanti rekomendasinya apa? Rekomendasinya pembinaan, kemudian micro teaching, kemudian lebih tepat waktu dan seterusnya. Itu nanti kita setelah supervisi itu kita panggil itu yang bersangkutan. Ustaz, boleh ketemu saya? Ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalau udah ngobrol nanti kita cross check gitu ya terkait hasil temuan kita di kelasnya. Setelah itu nanti tanda tangan. Nah nanti setiap sebulan atau 2 bulan bisa kita laporan ke kepala sekolah tentang form penilaian guru ini ya. Nah nanti bisa seperti ini nih. Masya Allah ya. Ada Ustazah Suryaman, Ustadz namanya, Ustadz Ma'arif dan seterusnya. Ini dinilai seperti ini. Oh ya, nilai akhirnya berapa ya? Oh ini ya, nanti kan ada kategorinya ya. Kalau guru-guru kita rata-rata kurang, wah ya berarti itu sekolahnya udah kelihatan ya, sekolahnya ya kurang gitu. Jadi nanti bisa terlihat ini dari guru-gurunya, penilaian gurunya ya. Nah tentunya penilaian juga harus objektif ya, jangan subjektif. Oh itama Ustadz itama kemarin bawain seblak misalkan gitu ya, kasih nilai bagus gitu ya, harus objektif ya, jangan subjektif gitu ya penilaiannya ya. Selanjutnya yang nomor 4, pembinaan guru ya, ini wajib nih ya, setiap pekan harus diagendakan untuk pembinaan guru ya, seperti tadi kita ya, tadarus baca simak secara mingguan. Kemudian juga yang kedua problem solving ya, dari temuan kita di kelas-kelas itu kita harus cari solusinya. Ini anak-anak masih pada belum tertib, ini bagaimana ya Ustazah ya? Yuk kita cari solusinya. Oh Ustaz, kita bikin peraturan Ustaz. Oke, kita buat peraturannya supaya anak-anak tertib ya. Oh anak-anak kok masih belum bisa masuk tepat waktu ya? Oh ternyata jam
jam di kelasnya pada mati misalkan, atau belnya jam di kantor TU-nya mati misalkan gitu ya. Nah, dicari solusinya bagaimana ya. Nah, ini untuk pembinaan guru setiap minggunya. Nah, ini ya. Tadarus baca simak dipimpin oleh koordinator. Daftar hadir. Siapkan daftar hadir. Pekan ini siapa yang nggak hadir, siapa yang hadir tuh ada daftar hadirnya. Jadi tidak hanya sekedar pembinaan, tapi tertib dengan administrasinya, ada daftar hadir. Kemudian rekap hafalan. Ini yang belum hafalan surat apa, juz 30, 29 seterusnya. Komentar gurib. Nah, jadi nanti di pembinaan itu diselipkan juga ada pembinaan gharib dan tajwid. Hafalin komentarnya. Nah, untuk guru-guru TK, walaupun tidak mengajar gharib atau tajwid, sama kewajibannya. Jadi, Ustaz, saya mah merdeka. Karena ngajarnya kan anak-anak TK. Anak-anak TK kan nggak nyampe gharib. Sama kewajibannya, mau TK, mau SD, SMP, SMA, sama harus hafal gharib dan tajwid. Yang keempat adalah jurnal pembinaan guru. Nah, apa saja yang materi yang tadi kita sudah berikan kepada guru-guru. Yang terakhir adalah evaluasi mingguan atau problem solving. Yang kelima, tes naik jilid. Nah, termasuk cara tes naik jilid bagaimana, standar naik jilid bagaimana, kemudian pengelompokan setelah naik jilid itu harus gimana ya. Jadi ini cara tesnya itu kan tidak harus semua halaman kita suruh baca anak-anak ya. Jadi bisa per pokok bahasannya saja. Ya, kemudian standar naik jilid itu ya, bila anak-anak ataupun kelompok itu sudah tuntas atau sudah bagus bacaannya, maka sudah layak untuk naik jilid berikutnya. Tapi kalau belum, ya berarti kan harus diperbaiki dulu, tidak kita naikkan dulu, gitu ya. Nah, nanti kan diberikan waktu ya, 2 hari, 3 hari atau paling lama 1 minggu untuk memperbaiki kekurangannya tadi. Setelah itu, kalau naik semua berarti ya nggak ada pengelompokan ulang. Kalau ada yang belum naik, dikelompokin sama yang jilid di bawahnya, gitu ya. Selanjutnya yang ke-6, melaporkan hasil perkembangan. Ya, dari mulai laporan bulanan. Nah, ini nih yang kadang agak-agak sulit ini ya. Ustaz-ustazah semua ini ya. Mohon setiap akhir bulan ya, tanggal 25 ya, tanggal 25 setiap akhir bulan harus membuat laporan bulanan ya. Laporan bulanan ini kan sudah ada kan ya, form itu ya, form apa namanya, laporan perkembangan itu ya, setiap bulannya itu ya. Plus mengupdate SIM UF ya, ini ya, SIM UF ya, insya Allah nggak nyampe 1 jam lah ya, paling juga berapa, 5 menit lah paling, 5 menit atau 10 menit lah ya. Nanti kan tinggal dimasukin tuh jilid 1 ada berapa dan seterusnya ya, insya Allah nggak sulit ya. Ini mohon untuk semuanya ya, biar tidak nagih-nagih terus gitu ya. Setiap bulan ini ya, tanggal 25 setiap bulannya mengupdate yang pertama SIM UF, yang kedua laporan bulanan. Untuk laporan bulanan boleh berupa file saja, nggak usah di print ya. Filenya dikirim ke Ustadz Agus ya, boleh dikirim laporan perkembangan, boleh PDF, boleh mau file Word-nya juga boleh ya. Yang kedua, laporan ketuntasan akhir semester. Nah, itu nanti kita ukur 1 semester ini ketuntasan kita sudah berapa persen. Nah, begitu ya, nanti ada apa namanya formnya. Ini form rekap perkembangan, laporan, ketuntasan, dan rekap perkembangan tiap siswa per bulan per kelas. Berikutnya nomor 7. Wah, setelah kita mempersiapkan tadi, mempersiapkan munakosyah siswa. Ya, yang pertama didata dulu. Siswa yang akan munakosyah tartil ada berapa anak? Tahfidz berapa anak? Tahfidz juz 30 berapa anak? Juz 29 kalau ada ya. Plus nanti pramunakosyah. Nah, pramunakosyah ini ibaratnya seleksi dulu. Seleksi akan munakosyah. Nah, nanti untuk lembaga yang awal bisa kita bantu untuk cara menguji pramunakosyahnya. Nah, kalau nanti sudah tahu bisa melaksanakan sendiri. Nah, artinya begini. Kalau nanti sudah melaksanakan sendiri, ternyata pas kita munakosyahkan hasilnya masih minim misalkan.
Ya, nilainya pada 7, 7,5, 7, 7 dan seterusnya. Nah, ini kan berarti masih rendah nih. Kepekaan dari ustadz-ustadzahnya atau koordinatornya masih kepekaannya masih kurang gitu ya. Nah, maka hasil mau munakosyah itu adalah hasil dari akumulasi perjalanan dari jilid 1 sampai tajwid gitu ya. Atau jilid kalau TK dari jilid 1 sampai jilid 3 atau jilid 4 gitu ya. Ini harus teliti. Kita ketika naikin itu harus bagus gitu intinya ya. Plus foto siswa yang munakosyah. Jadi ketika mau munakosyah itu ibaratnya anak kalau TK ya, Ustazah ya, anak sudah jilid 3 itu ya, udah disuruh ngumpulin foto. Oh, buat apa ini Ustazah? Buat munakosyah nanti. Oh, udah semangatnya semangat munakosyah, bukanlah hanya semangat jilid 3. Kalau yang SD baru gharib atau tajwid itu udah disuruh ngumpulin foto. Oh, udah mau munakosyah aja ini gitu ya. Jadi dikumpulin fotonya ya. Foto 3x4 2 lembar ya. Kalau yang ikhwan boleh pakai peci ya. Kalau yang ahwat ya tentunya pakai kerudung gitu ya. Udah pasti itu mah ya. Kalau terkait background bebas sih, ada yang biru, mungkin ada yang merah gitu ya. Mangga aja itu apa namanya? Mana yang lebih pantas ya, biasanya sih di warna merah biasanya ya, yang lebih banyak gitu ya. Berikutnya, nah setelah munakosyah ya, apalagi ya. Nah ini ya, untuk kategori tartil yang diujikan adalah fasoha, tartil, gharib, tajwid, hafalan dari al-a'la sampai an-nas. Nah untuk TK, nah ini ya TK bagi yang belum nih, Bu Sada Eva, ada siapa lagi nih ya TK nih ya. Ustazah Rita, kemudian Ustazah Zakiyah, dan seterusnya ya, Ustazah Pipit nih ya, yang Budi Asih yang baru juga ya. Untuk TK pertama yang diujikan adalah minimal anak-anak TK jilid 3 selesai ya. Kalau ada jilid 4 berarti jilid 4 ya. Jilid 4 selesai, jilid 3 selesai. Kemudian yang kedua hafalan surah-surah pendek dari An-Nas biasanya sampai al-fil atau at-takatsur ya, tergantung nanti mana yang tercapainya sampai mana. Kemudian yang ketiganya adalah hafalan doa harian, doa-doa yang diajarkan, dan yang keempat adalah hafalan hadis ya, kalau ada ya, hadis-hadis pilihan. Itu untuk TK. Nah, jadi Ustazah Eva, Ustazah pokoknya yang TK nih, Ustazah Nia dan seterusnya, Ustazah Nirmala dan seterusnya, target TK nih ya harus munakosyah tuntas jilid 3, minimal jilid 3. Karena alhamdulillah nih baru sekitar 1 atau 2 tahun ke belakang nih anak-anak di SDIT itu ada yang langsung jilid 3, ada bahkan yang langsung jilid 4. Karena memang dari TK-nya sudah bagus gitu ya. Jadi apalagi nih anak Ustadz Yayan ini ya, walaupun hanya 1 orang ini ya sudah jilid 5 gitu ya. Kayaknya 11-12 ya yang Bapak nama gitu ya, nggak tahu malah. Nah ini harus terjadi ya sebuah percepatan seperti ini. Kalau anak TK sudah jilid 3 atau jilid 4 nih, Ustazah Eva ya, Ustazah Rita, Ustazah Ala dan yang lainnya ya, maka nanti masuk kelas 1 SD langsung jilid 5. Kalau sudah jilid 5, kelas 3 sudah munakosyah tartil, Ustaz Syam. Ya. Kalau kelas 3 sudah munakosyah tartil, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu bisa tahfidz juz 29, juz 28, juz 1. Nah, jadi lulus SD itu tidak hanya 1 juz saja, tapi 2, 3, bahkan 4 juz itu sesuatu yang sangat mungkin. Nah, gitu ya. Jadi khususnya ini TK, kalau menggunakan sudah 5 tahun ya, kok belum pernah munakosyah nih, oh ini harus kembali ke jalan yang benar ini ya, harus tubu taubatan nasuha ya. Harus bertaubat ini ya. Karena kita tidak mau lembaga yang menggunakan itu tidak pernah menemukan kemudahan. Jadi harus membuktikan keberadaannya dengan tadi ya, harus ada anak-anak yang munakosyah, harus ada hasilnya.
Kalau bekerja terus ya, nggak pernah ada hasilnya juga kan kurang semangat gitu ya. Selanjutnya, untuk tahfidz ya sekarang ya, juz 30 ya, dari An-Naba sampai An-Nas. Nah, makanya nanti kalau misalkan ada anak yang double nih, kelas 6 misalkan ya, di Al-Hikmah nih contoh ya, Ustadzah Sani. Ada anak kelas 6 itu udah tajwidnya beres, tahfidz juz 30 juga beres. Nah, nanti ujiannya itu setelah tartil, tahfidz juz 30-nya nggak usah lagi dari An-Nas sampai Al-A'la. Berarti tinggal hanya dari At-Thariq sampai An-Naba begitu ya. Tinggal tahfidz 3 dan 4-nya gitu ya. Kalau juz 29 surah Al-Mulk sampai Al-Mursalat. Nah, ini barangkali mau jadi apa bukan anjuran sih ya, mungkin bahan masukan. Kalau anak sudah selesai juz 29, kalau mau pindah itu enaknya bukan enaknya ya, lebih mudahnya itu biasanya ke juz 1 ya, karena juz 28 itu agak lumayan ya. Ya betul Ustaz Dede, betul ya. Banyak persamaan ini ya, persamaan apa ayatnya tuh banyak persamaan ya. Biasanya lebih mudahnya di juz 1 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan kita mau ke juz 28, mangga aja itu boleh gitu ya. Selanjutnya teknis munakosyah bisa bertahap ya, sesuai dengan ketercapaian di sekolahnya. Contohnya di Insan Kamil ya, 2 bulan sekarang ada 20 anak, 2 bulan berikutnya ada lagi, maka munakosyah lagi gitu ya. Tidak harus menunggu di akhir semester 2, tapi bisa dengan bertahap tadi, sesuai dengan ada anak atau kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu gitu ya. Nah, tentunya tadi ya didahului dengan pramunakosyah dulu ya, kemudian baru munakosyahnya dari UF, Umi Foundation ataupun dari UMDA gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sana ada form munakosyah. Kalau ada yang belum punya nih, boleh nanti minta ke kita ya. Japri boleh. Saat saya mau minta form munakosyah tingkat tartil, tingkat tahfidz, monggo nanti dikasih ya. Alat tesnya ya, nanti kita kasih semua ya untuk persiapan menuju munakosyah ya. Yang ke-8, mempersiapkan khotaman dan imtihan. Nanti setelah anak-anak munakosyah, kemudian latihan untuk berbaris dulu, latihan untuk menjawab soal ya. Nanti anak-anak dilatih di sekolahnya ya, berbaris, kemudian latihan menjawab soal ya. Ana, semua tulisan ana nanya dibaca pendek, jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang 1 alif. Qawariro, terus apa lagi? Itu bigunnah dan seterusnya. Jadi latih dulu. Supaya nanti nggak demam panggung ibaratnya. Udah di panggung, gempor gitu ya. Kalau yang TK misalkan dilatih, ayo baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya anak-anak mempersembahkan mahkota ya, di kemuliaan atau mempersembahkan kepada orang tuanya di panggung itu sehingga membanggakan. Desain acara khotaman bagaimana? Mau di gedung kah, mau di gor atau apa gitu ya. Terus desainnya seperti apa, panggungnya, kemudian background dan seterusnya. Kalaupun nanti mau ada yang khotaman, misalkan mau ini rumah tahfidz nih, mau Tazil Karim insyaallah mau khotaman ya, itu nanti harus punya desainnya bagaimana gitu ya, supaya nanti bisa mengkonsep acaranya dengan baik. Kepanitiaan, ketuanya siapa, sesi acara dan seterusnya. Kemudian file khotaman, insyaallah di kita juga ada, nanti tinggal diminta aja ya, karena semuanya insyaallah kita sediakan. Alat peraga juga sudah ada, slide susunan, musik, pracara, slide data dan seterusnya, ini insyaallah sudah kita siapkan untuk data-datanya ya, tinggal nanti di-copy aja ke kita gitu ya. Yang ke-9, teknis komunikasi yang baik. Yang pertama tentunya kepada siswa ya. Biasanya kalau koordinator itu kan pengalaman pribadi ini ya. Istilahnya kesannya itu ketika kita masuk tuh anak-anak tuh wah gitu ya, istilahnya mah segan ya, bukan takut ya. Beda, kalau takut kan menakut-nakuti ya, malah ketakutan, tapi segan dengan kita. Jadi
ketika masuk tuh auranya wah udah langsung tertib saja begitu ya. Kemudian kepada guru, ya tentunya kita harus komunikasi yang baik kepada guru, malah nggak disenangi guru ya. Walaupun yang namanya juga dalam sebuah perjuangan gitu ya, dalam dunia pekerjaan mungkin ada saja, mungkin bukan nggak suka ya, mungkin miskomunikasi, ya, kurang komunikasi. Kalau kurang komunikasi ya diajak ngebahso ya, atau ngopi lah gitu ya supaya cair suasananya begitu ya, nggak saling suudzon ya, saling berburuk sangka. Misalkan begini, wah Ustazah ini kelompok saya asa udah bagus gitu, kok pas dites tuh nggak naik lagi kayaknya nih ada dendam pribadi kayaknya gitu. Wah ini kan tentunya kan nggak boleh terjadi ya, ada hal-hal seperti itu ya. Maka dalam setiap momen ada hal-hal yang kurang sedikit aja, kita cepat mengkomunikasikan supaya tidak bertumbuk-tumbuk tuh ya, tidak jadi banyak prasangka gitu ya. Begitu ya. Kemudian juga kepada kepala sekolah, kalau kurang apa-apa ya, kita komunikasi. Kemudian kepada UF juga ya, bila ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, kita siap membantu ya. Nah, ini ya, teknis ini sebentar. Teknis mengkondisikan ya, misalkan kayak ketika siswa tes naik ya, menegur, termasuk ketika guru salah misalkan di kelas gitu ya, kan tidak langsung kita, Ustaz, Masya Allah Ustaz tuh ini kok nggak bawa peraga, kenapa Ustaz? Nggak gitu caranya ya, dideketin, dibisikin itu, Ustaz Afan ini peraganya kok belum ada gitu ya, tidak di depan siswa gitu, malah nanti memalukan ya, mempermalukan guru ya, tidak boleh ya. Atau misalkan kepada anak ya, misalkan anak juga dengan cara yang baik gitu ya, mengingatkan siswa. Kemudian teknis mengkomunikasikan dengan guru ketika feedback supervisi. Jadi jangan sampai di depan ketika lagi rapat disampaikan, ini kemarin nih saya temukan nih di Ustadz ini nih, Masya Allah ya, mengerikan gitu ya. Nah, nggak boleh gitu. Tapi dengan cara dipanggil nih, coba nih Ustadz Ahmad nih, sini Ustadz, kita ke kantor dulu nih, mau ada yang saya obrolkan. Ngobrol 4 mata saja, nggak usah di depan forum gitu ya. Kalau yang kita sampaikan di forum itu yang catatan secara umum saja, tidak secara khusus gitu ya. Misalkan mengingatkan pada saat komitmennya kurang, sering telat misalkan ya, sering nggak diisi tuh, administrasinya nggak pernah diisi ya, karena saking husnudzonnya kita kepada guru-guru. Padahal pas dicek dan nauzubillah, nggak pernah an-nazafatu minal iman, bersih gitu ya si administrasinya itu. Nah ini nggak boleh terlalu husnudzon ya, tapi juga nggak terlalu suudzon gitu ya. Jadi harus balance gitu ya. Husnudzon boleh tapi dicek ya, tidak terlalu husnudzon gitu ya. Teknis melaporkan ke kepala sekolah. Nah tadi ya laporan bulanan, kemudian kinerja itu kita laporkan ke kepala sekolah. Teknis mengkomunikasikan laporan perkembangan siswa ke ketua umum dan gitu ya. Nah ini ada tambahan sedikit saja bagi yang menggunakan buku tahfidz ya. Nah cara ini lebih mudah sebenarnya, karena kalau cara konvensional yang dulu itu kan talakinya nggak pakai tulisan ya. Nah jadi kalau ini caranya nanti di sini sudah diblok ya, satu barisnya itu udah diblok warna. Nanti cara mengajarkannya itu langsung satu warna ataupun satu baris ya. Contoh begini. Anak-anak boleh disimak dulu ya. Ustaz akan mencontohkan surah Al-Fajr ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar. Misalkan kita contohkan 2-3 kali gitu ya. Nah, setelah itu nanti silakan anak-anak, sekarang waktunya kita mencoret ya, bukan mencoret tulisan Al-Qur'annya, bukan. Mencoret ini di kolom ini nih. Nah, ada tulisan sekolah itu ya. Nah, nanti kita coret sebanyak 20 kali. Jadi anak-anak bersama-sama wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal-laili idza yassar, itu satu coretan. Nah, ini kan ada 10 kolom nih.
Nah, satu kolomnya dicorot 2 kali, disilang. Pertama ke kiri, kedua ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Sebanyak 20 kali. Nah, setelah itu nanti ditutup, dibacakan beberapa kali. Boleh 5 kali atau 3 kali kalau sudah hafal, baru dievaluasi. Nah, ini lebih mudah. Jadi hafalannya bukan per ayat tapi per baris sesuai yang ada di sini ya. Baik, itu insya Allah untuk sesi pertama ya, mungkin di koordinasi rapat koordinator di pertemuan pertama di semester 1 ini. Barangkali nanti ada hal-hal yang masih belum jelas, bisa di-sharingkan dengan kita semua, dan mohon untuk sama-sama menyimak bila nanti pertanyaannya sama gitu ya. Jadi tolong ketika sudah ditanyakan sama teman kita, boleh untuk tidak bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Baik, itu saja mungkin dari saya. Nanti kita lanjut sesi ada diskusi, mungkin sharing kepada Ustadz Agus. Saya kembali lagi ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Nabi, jazakallah khairan katsiran. Tadi sudah disampaikan banyak hal dari Ustaz Nabi tentang tugas dan fungsi koordinator. Untuk itu, barangkali dari yang Ustaz Nabi sampaikan tadi ada yang Ustaz-Ustazah belum paham ya. Nanti insya Allah ada pun linknya, kalau Ustaz-Ustazah hari ini belum paham betul, insya Allah kami akan upload hasil rapat. Upload ya Ustaz, ini guru Qurannya upload ya kegiatan hari ini, rekamannya sudah kita share insya Allah nanti di Umda Majalengka official ya Ustaz. Maka silakan Ustaz, ada yang mau bertanya, barangkali ada yang kurang dipahami dari yang Ustaz Mepi sampaikan tadi, silahkan. Boleh diangkat tangannya ya. Terus di HP-nya ini sudah. Ada, kalau nggak ada jangan diada. Mangga Ustazah Naning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, saya mau menanyakan anak-anak yang kemarin ikut sertifikasi pada nanyain hasilnya bagaimana. Itu Oh yang iya, pertama. mohon. Iya. Yang kedua ini teh kan mungkin pernah waktu Ustaz kesini pernah ini ya. Jadi ada satu anak. Iya. Ya sekarang kan ada yang santri baru ya. Ada yang baru, ada yang satu anak ketika mau pas jilid 3 itu agak mentok. Ya, jilid 3 agak mentok. Terus pas ketika mau dicoba untuk tes jilid 3 ya. Tapi masih anaknya mungkin masih ragu ya, karena emang nggak tahu keinginannya, sudah pasrah mungkin Ustadz. Pasrah. Atau sudah pasrah nggak tahu apa gitu ya. Jadi sudah tertinggal sama yang lain, mungkin nggak tahu pasrah seperti itu. Jadi terus disatuin sama yang baru yang masuk pas placement test kemarin tuh ada yang jilid 3. Jadi disatuin sama jilid 3 yang baru itu. Ditaikin nggak bisa, disatuin sama yang baru juga masih tertinggal ya Teh Win? Ya, disatuin sama yang baru juga masih tertinggal gitu, masih sama yang baru tuh masih gimana ya Ustadz? Bingung saya juga ngasih. Iya. Mohon. Betul, ya itu. Terus kan kemarin tuh sekarang kita agak banyak ya alhamdulillah. Terus jadi yang mungkin kekurangan guru juga ya, yang ikut khotaman kemarin kan sekarang berlanjut ke juz 29 ya Ustaz. Karena emang kekurangan guru yang terpaksa saya megang yang juz 29. Insyaallah. Gitu. Terus yang terus masih kurang karena emang ada 2 anak yang disatuin udah kalau ke Quran, cuma disatuin ke yang mau lanjut gorid belum nyampe, diturunin lagi nggak mungkin gitu kan. Jadi 2 orang, ada yang 2 orang dipegang sama Teh Amel gitu. Nah itu gimana Ustadz nih? Baik. Saya bingung. Ya. Yang pertama tadi terkait ini ya, jadi berita nih buat semuanya. Alhamdulillah ini di Muallimat di Majalengka
ada calon-calon guru ya ataupun siswa kelas berapa tuh Mi? Aliyah lah ya, ada yang aliyah. Kemarin mengikuti sertifikasi guru Al-Quran ya. Karena memang di kita itu kalau sudah SMA atau aliyah itu boleh mengikuti sertifikasi guru Al-Quran ya. Setelah sebelumnya lulus munakosyah ya, sebelumnya itu ya. Jadi subhanallah ini di Majalengka dan mungkin bisa nanti diikuti di wilayah-wilayah lain ya atau daerah-daerah lain yang punya apa namanya guru-guru atau pemuda-pemuda yang sudah dibina bagus, kemudian kalau di tasnya lulus maka boleh mengikuti sertifikasi guru Al-Quran dan insya Allah sudah kita nyatakan lulus ya Umi ya, hanya memang nanti menunggu sertifikasinya jadi, sertifikatnya jadi gitu ya. Kemudian yang kedua terkait tadi ya, ada satu anak yang memang tertinggal gitu ya, tentunya memang kita harus memahami ini menjadi sebuah tantangan ya bagi kita, sebuah amanah juga. Memang ini apalagi sudah menginjak usia SMP SMA itu kan memang kalau dibilang telat ya telat gitu ya. Namun pada kenyataannya masih perlu kita terus kuatkan gitu ya, sehingga nanti kalau memang kira-kira dengan dikelompokin dengan anak baru tidak menjadi sebuah permasalahan, artinya tidak minder, tidak jadi down, ya mangga aja. Tapi kalau misalkan malah jadi kurang semangat karena malu, ya barangkali tidak dikelompokin dengan jilid yang sama di kelas yang berbeda atau di usia yang di bawahnya, gitu. Khawatir malah jadi down, gitu ya. Itu. Nah terkait ketuntasannya ini tentunya juga tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain. Nah, ini mungkin masih bisa jadi pertimbangan buat ustadz-ustadz yang lain yang mengajar di kelas-kelas atas, namun secara kemampuan terbatas begitu ya. Nah, jadi secara ketuntasannya ataupun standarnya lah begitu ya, bukan diturunkan tapi menyesuaikan dengan anak tersebut ya, karena memang sudah mengingat di usia seperti itu masih belum ya. Tentunya kita tidak memungkiri itu perlu usaha yang lebih ekstra dari kita semua. Nah, terkait yang ketiga tadi, anak yang kira-kira udah Quran ya disusulkan saja ke gharibnya, tinggal nanti kekurangannya ada apa nih? Tinggal nanti di privat lah gitu ya, dikejarin untuk sama dengan teman-teman yang di atasnya begitu ya, gitu. Mungkin cukup ya, Ustazah? Ya. Oke gini Ustadz, kan kelas 12 ya? Pengennya sih kita itu keluar dari mu'alimat itu ikut khotaman gitu kan. Iya, tapi kita itu kan terus orang tuanya pun berharap seperti itu gitu kan ya. Mungkin mau diikutkan ke kategori tahfiz. Yang jilid 3 tadi? Yang tadi satu orang. Oh ya, ini aja ke tahfiz aja. Iya, boleh, mohon. Ke tahfiz pun begitu Ustaz. Ya nanti tetap kalau khotaman mah ikutan aja. Ikutan aja ya. Iya, tapi istilahnya mah penghargaannya yang berbeda gitu ya, tetap diikutkan. Mohon. Iya. Oke. Mohon sami-sami. Maka selanjutnya ada siapa lagi? Oh, Ustaz Edi, maka. Oke. Ya, jazakallah Ustaz. Ya. Ini terkait teknis di kelas Ustaz. Ya. Kalau untuk penguasaan kelas itu kan kita punya cara masing-masing. Ya. Ada yang cara soft, ada yang keras juga gitu ya. Ada yang hard ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah berpengalaman untuk mengelola kelas Umi kayak di YouTube apa itu kan kayak rapi-rapi gitu. Kemarin itu mah yang di shooting itu Mas Zat. Kalau yang nggak tertib nggak di shooting Zat. Iya. Sharing sama teman-teman guru kadang aduh gimana ya gregetan banget anak tuh susah banget diaturnya gitu. Kita bisa aja berbagi pengalaman gitu. Oke. Pengkondisian kelas yang bagus itu apakah kita perlu waktu dalam arti tidak langsung belajar dulu 1 atau 2 pertemuan atau gimana tekniknya untuk agar anak tuh ya rapi gitu diem gitu. Siap. Terus yang kedua teknis masalah ini masalah suara. Di teman-teman kita juga sama saya juga
Jadi salah satu kendalanya tuh anak-anak tuh kayak kurang percaya diri, suaranya nama kecil gitu. Tajem suaranya. Belum sarapan kali, Tat. Ya, seperti apa gitu aja, Tat. Baik, Tat, Masya Allah ya. Yang pertama tadi terkait pengkondisian ya. Tentunya kita sama-sama menghadapi anak-anak ya. Dan kita juga punya pengalaman masing-masing gitu ya. Nah, terkait itu memang betul tadi ya, bertahap Ustaz ya. Jadi tidak langsung banyak pelajaran, jadi lebih kepada pengkondisian terlebih dahulu gitu ya. Misalkan pertama kita buat peraturannya nih. Peraturan masuk kelas bagaimana, peraturan di kelas bagaimana, peraturan izin bagaimana. Nah, tentunya dengan bahasa yang singkat ya. Misalkan siswa-siswi hadir tepat waktu. Ya, siswa-siswi membawa alat belajar dari buku buku prestasi, pensil, tempat minum. Nah, itu ya. Nah, itu harus tahu anak-anak ya. Kemudian duduk dengan tertib ya. Jadi dengan dituangkan dalam bahasa yang positif ya, nggak boleh misalkan jangan ribut, nggak boleh berisik ya, nggak gitu, tapi dengan bahasa yang positif gitu ya, sehingga nanti ketika mengkondisikan tentunya juga pasti bertahap, nggak mungkin kita baru kasih peraturan cukup tertib ya, ini mah manusia gitu ya. Nah, nanti bikin semacam pengkondisian terlebih dahulu. Biasanya kalau di Jawa Barat, di Sunda nih ya, biasanya di Majalengka artinya rapi-rapi bisa gitu ya. Misalnya saya dapat mingkem hop gitu ya, atau apalagi mungkin lah kalau saya suka jalan-jalan itu suka beda-beda, enggak masalah. Kalau bahasa Cirebon aku mah gimana Pak? Meneng bae misalnya gitu ya. Ya apalah gitu ya. Nah, supaya ini ada semacam apa ya? Ibaratnya kalau kita memberikan pelajaran, hafalan ataupun bacaan ya, tapi anak belum tertib, ya nggak akan masuk begitu ya, nggak akan masuk gitu ya. Nah, perlu penertiban dulu. Nah, mungkin awal-awal belum banyak belajar karena masih harus tertib terlebih dahulu gitu ya. Begitu Ustaz. Jadi nanti bertahap Ustaz ya. Minggu ini bisa duduk berapa menit gitu ya. Minggu depan berapa menit. Nah, itu bertahap, nggak bisa ujuk-ujuk langsung kayak menaklukkan pawang gitu ya, menaklukkan ular gitu. Ini bertahap insya Allah ya. Kemudian tadi terkait suara. Suara juga sama. Ini anak sudah mulai nggak semangat ya. Yuk kita tepuk semangat anak-anak. Misalkan semangat. Nah, tapi jangan setiap kali semangat terus gitu ya, bertahap gitu ya. Misalkan anaknya kurang semangat bagaimana ya. Intinya itu harus membentuk chemistry antara guru dengan siswa ya, karena yang kita ajarin kan satu kelompok jumlahnya 10 sampai 13 dalam waktu 60 menit. Nah, ini tentunya kan sesuatu yang tidak mudah ya, tapi insya Allah pasti bisa. Nah, nanti barangkali nanti butuh komparasi, kalau sudah mulai banyak normal boleh nanti studi banding, bisa ke Insan Kamil, ke Tazkiyah, atau ke mana gitu ya, nanti yang sudah bagus kita arahkan untuk melihat pengalaman-pengalaman. Tentunya sama saja Ustaz. Dulu yang tertib itu diawali dari belum tertib, nggak ada yang ujuk-ujuk tertib, jadi sama. Dulu yang nggak lantang itu sama, kecil-kecil sama itu ya. Kita semua mengalaminya gitu ya. Jadi insya Allah bisa seperti itu, dan juga nanti kita juga akan lihat langsung ke sana. Cukup Ustaz? Iya. Oke, jazakallah Ustaz. Bayakum. Mana ada lagi? Boleh raise hand yang mau bertanya? Oh, mangga, Ustaz Sam. Ya, langsung aja Ustaz. Ya, siap. Ini kan kami kan udah memakai ya. Memakai Umi, sedangkan dari pengiriman buku kan agak sedikit terlambat, baru hari Kamis kemarin baru datang ya. Ya. Sebelumnya ini kita sudah berjalan memakai metode Umi, tapi dengan privat chat gitu. Jadi satu buku gurunya anak-anak maju ke depan gitu. Gitu. Ya. Yang jadi permasalahan ini apakah itu dibolehkan atau gimana? Oh, ini ilegal ini. Ya, oke. Kita pakai peraga juga, Chat.
Baik, tentunya Ustaz, cara mengajarnya itu tidak jauh dari yang sudah kita sampaikan di sertifikasi itu, dari 7 tahapan mengajar itu ya. Dari pembukaan, hafalan, peraga, baca simak sampai ke penutup. Kemudian yang paling kita rekomendasikan adalah klasikal baca simak murni ya, di mana halaman dan jilidnya sama. Satu anak baca, yang lain menyimak. Nah, jadi tadi kurang tepat ketika privat satu persatu seperti itu ya. Itu nanti merubah sistem kalau seperti itu. Nah, jadi silahkan dikembalikan ke jalan yang benar ya, sesuai dengan yang diajarkan. Sehingga nanti, karena begini, kalau privat seperti itu kelemahannya adalah ketuntasannya nanti minimal ya. Jadi tidak bisa satu kelompok itu ngajinya nggak bisa maksimal, intinya seperti itu. Insya Allah nanti kita kawal lagi Ustaz ya, nanti kita jadwalkan untuk teman-teman, karena memang kami menyadari, apalagi kemarin Masya Allah nih ya, MI Integral baru pakai sertifikasinya online ini. Masya Allah. Atau mana lagi nih yang online ini ya, siapa lagi yang online ya. Ini termasuk Ustadz Edi ini, Teladan Mulia online ya, Burani online ya, online, Nurul Iman online ya. Ini kumpulan sertifikasi online ini. Ya, itu inisiatif ketika belum datang buku saat ini kan, karena kemarin baru datang buku. Maka ya. Senin ini kita memakai yaitu klasikal sama simak murni itu. Oke, Masya Allah. Siap Ustaz. Nanti kita akan lihat lagi untuk prakteknya begitu ya. Ya. Terus juga untuk buku anak-anak itu apa namanya? Prestasi. Ya, prestasi kita masih pakai buku tulis ke guru masing-masing. Gitu, oh begitu, iya. Oke, nggak apa-apa Ustaz. Barangkali untuk sementara mangga aja boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan supaya praktis, boleh nanti ini yang sudah disediakan dari Umi Foundation barangkali gitu ya. Baik, Ustaz, itu Ustaz. Oke, mangga. Ternuhun. Silakan, ada lagi? Ini sampai jam berapa ini? Bagus. 15. Ya, insya Allah sampai asar ya. Nggak ada? Oh, sudah ada ya. Baik, ini juga informasi ya buat semuanya yang guru-gurunya masih belum lulus tashih ya. Mohon sekali ya untuk gercep ya, gerak cepat untuk membina mereka ya. Pembinaannya kalau memang belum bisa diusahakan sendiri atau belum bisa difasilitasi sendiri, boleh kita gabung ataupun kita bina di Umi daerah gitu ya, supaya masalah demi masalah ini ya, ini hari demi hari semakin sedikit gitu ya, karena tanpa cari masalah itu pasti akan muncul terus gitu ya. Nah, kalau kita nggak menyelesaikannya, tambah hari tambah banyak gitu ya. Jadi tolong, mohon sekali nih ya kepada ustadz-ustadz semua, para koordinator yang merasa masih ada atau bahkan banyak guru-gurunya yang belum lulus tashih, mohon untuk segera kembali ke jalan yang benar ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Kembali untuk menjadi sebuah teguran keras gitu ya, bagi yang masih belum lulus tadi ya. Karena ketika guru-guru kita belum lulus menyampaikan kepada anak-anak dan akhirnya salah, ini akan menjadi kesalahan yang berantai ya, dari guru ke siswa. Kemudian satu guru kan pegangnya banyak nih ya. Nah, nanti nggak maju-maju ya. Nah, kita ingin di tahun ini ada penambahan lembaga-lembaga yang akan munakosyah nih ya, saya sebut satu-satu ya biar enak nih ya. TK Aluratul Wusta, bagaimana, sudah siap munakosyah tahun ini ya Ustazah Katina? Dinyalakan Ustazah? Ya, insya Allah. Masya Allah. Ustazah Naning siap munakosyah lagi ya? Ustazah Naning kemana ya? Kami juga cai jika. Ustadz Sopwan, siap munakosyah tahun ini? Siap, Ustaz, siap. Oh, Ustazah Naning siap ya.
Saudara Rani udah baru ya, Saudara Rani ya, belum ditanya. Nanti Saudara Ustazah Rita, siap munakosyah tahun ini ya? Lagi ini yang kedua ya. Saudara Rita, halo? Ya, siap ya, oke. Ustazah, ini perwakilan dari Ar-Rahmat ya. Ustazah Didah nih dari Ar-Rahmat, siap ya Ustazah untuk munakosyah? Oke, ya. Ustazah Nia siap? Insyaallah siap. Oke, ini Ustazah Santinya belum digabung ya? Udah mulai belum, Bu? Nih. Insyaallah belum, karena hari ini ada pembinaan dari yayasan, Tad. Jadi mohon. saya dengan Bu Eha dan Pak Sirot saja. Oh siap, mohon. Nanti bisa ditransfer ya ilmunya ya. Ustaz Narto siap ya, Ustaz Narto? Asar ya? Insyaallah, Ustaz. Masya Allah. Ustazah Eva, Fitria siap ya? Kemudian Ustaz Siroj, ya ini siap munakosyah lebih banyak ya. Kemarin berapa Ustaz? Kemarin? Insyaallah Ustaz. Kemarin 40 Ustaz kira-kira. Sekarang harus 100 Ustaz. Yo, targetnya nggak kira-kira nama. Ya, dari 40 ke 100 ya. Tahun ajaran ini bisa 2 kali. Oke. Ustazah Zakiyah dari TK siap ya Ustazah? Siap. Oke. Nah, termasuk nih ya, Ra Halim ya, Ustazah Puji. Siap ya? RA Halim harus munakosyah ya. Ustazah Ais, wah ini sedikit tasjamah harus lebih langganan ya, harus juz 28 atau juz 29-nya harus banyak ya. Gispi, siap ya Ustazah Ais ya? Masya Allah. 28. Baik, juz 28 ya. Kita ditunggu ya kabar baiknya ya. Baik, selanjutnya TK Gispi siap untuk menambah, kemarin baru 1 kemarin ya. Ya, dia mah paling sering ketemu nih. Selanjutnya Ustadz Dede, wah ini Sakamel nih, jadi contohan pertama nih ya. Siap Ustadz Dede ya, lanjutkan nih ya. Insyaallah. Selanjutnya Diaul Haq ya, Diaul Haq insyaallah kemarin juga ada ya Ustazah ya, yang jilid 2 ya, bisa ini munakosyah di tahun ini juga Ustazah ya. Oke, selanjutnya Al-Mizan udah siap belum Al-Mizan ini? Ustazah Fitria? Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih? Ustazah Yuyun, Masya Allah kemana baik ya. Ya, dari MI Delhak ya, nih ya, siap nambah juz 29 kemarin udah juz 29 ya, berapa orang? 10. Masya Allah, sekarang harus nambah jadi 50 ya, tidak 10 lagi ya, Insya Allah ya. Nah ini Ustazah Sani, wah ini apa kabar nih Al-Hikmah nih? Hadir Ustaz. Loh suaranya kok kayak semangat Ustazah. Iya, iya. Ya, tolong nanti dikomunikasikan lagi ya dengan Pak Andri ya. Ini kemarin belum mulai ini ya kegiatannya gitu ya. Baik, Ustaz. Oke. Mungkin kita dengarkan sebentar nih. Oke, selanjutnya dari mana lagi? Ustaz Ahmad. Masya Allah, Ustaz Ahmad siap Ustaz Ahmad ya. Tadi sudah ngobrol, siap untuk munakosyah ya. Ini beliau di MDTA nanti ada materi tambahannya munakosyah sholat dan wudhu. Nah, jadi ada itu praktek sholat dan wudhu. Ini ada munakosyahnya ya. Selanjutnya Ustazah Hikmah. Kemarin ada ya Ustazah Hikmah ya, yang jilid 2 ya. Ustazah Hikmah. Oke. Lanjut Ustazah Isna. Siap untuk juz 28, kemarin ada juz 8 ya? Ya, 28 ya. 100% ya, harus 100%. Iya. Masya Allah. Ustazah Anissa, nih dari Purwatul Usko. Siap ya? Insyaallah, Tad. Masya Allah. Insya Allahnya tuh harus optimis ya. Harus optimis ya. Selanjutnya Ustadz Abu Junai. Siap Ustaz? Ya Ustaz. Masya Allah, barakallah ya Ustaz ya. Selanjutnya Ustazah Sakinah nih, ini belum ada kabarnya nih.
Az-Zayyan ini siap ya Ustazah ya? Insyaallah siap Ustaz. Oke. Ustazah Soleha, Umi Soleha, siap untuk menambah ini ya. Kemarin belum sampai munakosya ya, SMP ya? Baru. Oke. Baru ya. Ini yang dari Sabilul Huda tadi sebelumnya. Wah, kurang jelas ini ya. Nggak apa-apa Ustazah, nanti boleh dicat aja Ustazah ya. Mohon. Oke. Selanjutnya dari Saung Quran nih ya. Siap Ustazah ya? Insyaallah Ustaz. Oke. Katanya masih menerima siswa setiap harinya begitu? Iya masih. Wah, ini harus ditegasin Ustazah ya. Kalau seperti ini nanti nggak standar begitu ya. Kebaikan itu baik, prosesnya harus baik gitu ya. Kalau prosesnya nggak baik malah nanti nggak baik gitu ya. Ustazah Yulia. Oke. Kapan ini bisa di silaturahim di sana ini? Oke, siap. Kita nanti agendakan insyaallah ya. Mana lagi yang belum disapa? Ustaz Haryanto. Siap, Ustaz? Oh, belum ya. Insyaallah tahun depan Ustaz ya. Oke, harus ngegas Ustaz, harus. Oke, selanjutnya siapa lagi yang belum? Ustaz Ucu, ada Ustaz Ucu. Ustaz Ridwan nih. Ustaz Ridwan, sudah ada belum Ustaz Ridwan? Ustaz. Yang sudah siap munakosyah nih? masih yang hanya masih pra Ustaz. Oh, masih pra. Oke. Baru mau 1 bulan ini program. Masya Allah ya, belum 9 bulan ya. Baik, mungkin ada yang belum disebut. Insya Allah semuanya berkomitmen untuk menjadi baik ya. Baik Ustazah rahimakumullah, mungkin kalau masih ada yang belum, pertanyaan yang belum bisa kami jawab, mungkin nanti bisa disampaikan, boleh lewat telepon, WA, ataupun bisa hadir langsung ke sini ya, untuk kita sharing terkait permasalahan di lembaga Ustaz-Ustazah semua. Intinya, tidak ada kesulitan yang tidak ada solusinya ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu harus menjadi sebuah keyakinan buat kita. Baik, itu saja insyaallah Ustazah dari kami. Mohon maaf dari saya barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dari saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sudah adzan asar. Kita potong dulu sebentar saudara sebelum menutup acara hari ini. Boleh dinyalakan dulu videonya saudara sekalian. Dinyalakan videonya. Maka Ustaz, boleh bantu Ustaz? Ustaz di sini Ustaz. Ya. Baik, mohon dinyalakan dulu videonya Ustaz yang baik, siap. Oke, senyum Ustaz. Ya, oke. Sebentar dulu. Ya, sekarang yang sesi 2-nya ya, yang 2-nya ya, yang 2-nya siap. Senyum. Masih ada yang belum dinyalakan videonya nih? Ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Untuk acara kita hari ini sudah waktu asar, mohon maaf saudara-saudara sekalian agak terlambat mungkin asarnya. Sekali lagi mohon maaf atas waktunya. Dan terima kasih, semoga yang disampaikan oleh Ustaz Mepi tadi bisa kita amalkan sebagai koordinator, dan semoga nanti ketemu lagi bulan depan sudah benar-benar menjadi koordinator yang handal. Siap Ustaz-Ustaz sekalian? Siap. Oke, tidak berpanjang lebar. Tidak berpanjang lebar, saya sebagai pembawa acara mohon undur diri.
Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ustadz-ustadz semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mohon izin end semuanya ya. Terima kasih.